Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa muharramatul ihram utawi larangan-larangan ihram haji maupun umroh. Satu, wat'un menjima istri. Lek menjima'i haram apalagi zina, mbai haram. Wa qublatun mencium istri. Saya pengalaman sekitar tahun 2004, dengerin. Saya jadi pembimbing ibadah di Kloter. Lalu ada salah satu jamaah dari Arjosari kalau nggak salah. Orang haji itu kan banyak suami tambah istri. Lalu dia kebetulan haji suami istri. Sudah kita wanti-wanti, meskipun zaman suami istri, jangan bermesraan. Apalagi memamerkan kemesraan di depan jamaah yang lain yang mereka sudah sekian sebulan lebih nggak ketemu istrinya. Malah pamer kemesraan, berciuman karena haram. Kayak begini. Nah, koyok duwe bojo-bojo dhewe wis. Dunia milik berdua. Ba'da maghrib kalau nggak salah atau ba'da isya. Itu nangis nyari, kami kan petugas di kamar tersendiri. Nyari nangis, lo kenapa? Kiai nyuwun dibimbing rujuk lan apa? Tuh kon ceritane pinten betul-betul tukaran terus ngucap cerai. Jadi memamerkan kemesraan di tanah haram yang harusnya kan nggak boleh. Langsung dihukum Allah itu tengkar suami istri. Nggak tahu permasalahannya. Kok sebegitu cepat habis permasalahan kok tengkar sampai mengucapkan cerai. Lalu bingung bagaimana melafatkan rujuk itu. Saya datang kamarnya terus tak bimbing rujuk. Makani. Jadi Mekah itu memang kelamaran malati lah. Cok kakean po. Oh, tapi lek tobat ya tobat. Umroh bareng orang Karangwidoro ini. Terus kebetulan masa lalunya kurang baik. Minum, togel gitu loh. Nah, kan kita di Madinah dulu, besok berangkat ke Mekah. Takut panik itu apa namanya? Sawanen. Apa sawanen? Ya sawanen panik kayak turu, makan gak enak, gak karu-karuan. Gampang mencret gitu loh. Terus diparani sama Umi, napa Bu, kula wedi Bu Nyai. Benjing terus muni kula teng Mekah, lek dihukum karo Gusti. Pun telah sama nekan niku lak mbiyen, tak niku men tobat to. Monggo maca istighfar. Tidak tobat temenan maca istighfar. Berangkat ya kan apa-apa. Jadi yang penting ojo sombong, meskipun masa lalunya pernah enggak karu-karuan, yang penting wis tobat selesai. Riwayat saya yang sekitar tahun 99 jadi ketua kloter. Ada teman dari NTB juga jadi ketua kloter. Ketua kloter itu disangoni banyak, sekitar 7 juta mungkin ketika itu. Banyak duit segitu ya. Lalu harusnya ketua kloter disangoni itu kan biar bisa ngurus jamaah. Jalan ono jamaah jatuh, panggilkan taksi biar bisa bayar gitu loh. Itu dieman-eman, sangu dari pemerintah sekitar 7 juta itu dikendeli dikareti. Bicaranya supaya enggak kelong, terus ditaruh di sini. Kan pakai kain ikhram kan kayak sarung begini. Nah, diumpel-umpel teleng. Nah, gini loh. Ben enggak hilang. Saat berangkat ke Arafah, Musdalifah, Mina, pakaian itu hanya 2 lembar tok itu sudah. Baju ikhram bawah dan atas. Dia naruh di hotel khawatir hilang. Dibawalah duit sak gendel itu. Ditaruh di sini. Eman-eman khawatir hilang. Nah, dihukum karo Gusti Allah. Pas nyampe Mina, buang air. Nah, sana di Mina dulu men-setting toiletnya itu, toilet terus ininya agak bukan toilet yang water close kayak begitu, bukan. Jadi langsung plung gitu loh. Zaman tak mono ya. Langsung plung. Nah, pas dia mau berak, di atas itu lupa dia buka ininya. Ya biasa kan, habis itu cawi mandi, timbang najis itu loh. Dia buka sarungnya ini, lupa kalau ada duitnya, plung. Kapok.
Wong di Mekah kok kakean pola ya. Paham ya? Jadi zaman misalnya pernah macam-macam, asal sudah tobat enggak masalah. Tapi di sana ojo macam-macam. Ada salah satu ustadz di Malang, sering haji, apal dalan dan bisa bahasa Arab. Terus bareng rombongannya Mbak Mas Duki Mahfud. Saya bareng juga tapi agak jauh, kira-kira 1 kilo. Kalau pulang dari Masjidil Haram saya mampir, saya mijiti Mbak Yai itu. Ya Mas Duki tak pijeti, Mbak Yai Aman tambah beras, tak pijeti, Yai Nas. Enak golek ganjaran, pulang dari Masjidil Haram, mampir hotelnya Mbak Yai, pijeti seneng kabeh. Ada salah satu ustadz, onok sombongi. Maunya kiai-kiai kan berangkat bareng, pulang bareng. Terus sombong, emang dhisik kiai, kula pun apal. Wah, koyo apal-apal dhewe. Emang dhisik pun kula pun apal. Sekitar 2 hari enggak pulang. Bingung. Ojo kakean bola, Mas. Ojo sombong. Paham ya? Dosen UIN. Saya enggak usah menyebut nama biar enggak ngerasain. Nih. Jagoan berbahasa Inggris. Mengandalkan kepintarannya dalam berbahasa Inggris. Itu diuji Allah ya karena bahasanya itu. Entah karena apa. Di sana pengen berak, masuk di toilet bawahnya Masjid Nabawi itu. Toilet itu panjang, Mas. Berjajar-jajar, pintunya juga banyak. Setelah keluar bingung dia. Enggak bisa keluar. Ini keliru. Wes akhirnya nempong, nangis kepada Allah. Dalam hati, ya Allah, salah saya apa? Wong dia bahasa Inggris juga bisa, kalau nanya juga bisa. Tulisan di situ ada 2, huruf, makhraj, exit, kan ono tulisan. Nah setelah nangis begitu tobat, kalau nggak salah ketemu orang Gresik apa mana, tangklet, Pak ngapunten, memang disuruh tawaduk, ngapunten, dalam ket wau bingung madosi medale lewat pundi. Dosen bahasa Inggris ditutupi bahasa Inggris karo wong desa. Ini kalau Pak exit ini medal Pak. Ojo macam-macam itulah. Pangeran nggak kurang cara menghukum manusia yang sombong. Masya Allah. Terus cerita dari Blitar, ini kalau ngerti Mbah Muni yang timurnya masjid itu, Mbah Asmuni. Orang Talun apa mana? Yang cerita itu adiknya Mbak Putri, yang Talun itu loh, Mbah Lim apa siapa itu, Mbak Taslim. Nah, pulang haji cerita, di sana itu jamaah umpel-umpelan, yang namanya kesenggol wong, kesandung wong, barang biasa. Terus iki nesu, mbok kesandung sekilo, pokok pitung, pokoknya nesu, kadang dilangkai barang. Itu ngucap sehingga layak diucapkan di Masjidil Haram. Ini kan namanya dobol. Dobolmu lho. Sing Arab dikonone gak ngerti apa dobol iki. Ini nesu ae. Dobolmu. Karena nyebut kalau enggak salah 2 hari enggak iso berak. Ini Masjidil Haram nyebut apa mong? Dobol itu. Sangune di sana itu di samping kitab ilmu fikihnya cukup. Hatinya jangan sampai ada sombong. Wat'un jima haram. Wa qublatun mencium istri haram. Wa mubasyaratun sentuhan kulit meraba-raba bisahwatin dengan syahwat. Meraba-raba istrinya pakai syahwat haram. Wastimnaun dan unani. Unani itu apa? Tulisannya bisa onani. Wanikahun nikah. Gak boleh lagi manasik haji atau umroh lalu akad nikah. Wa tatayyubun dan pakai wangi-wangi. Kalau mbak-mbak haji atau umroh sangunya sabun yang lama itu loh. Dulu ada namanya sabun pelok. Sabun kodok. Ya kayak
sabun Giv macam-macam, tapi nggak ada bau wangi untuk bersih itu. Wa tuhnu sya'rihi, dan memberi minyak rambutnya, nggak boleh. Wa izalatuhu, menghilangkan rambut, dicabuti brodone rambut ra oleh. Wa taklimu dhafrin, motong kuku nggak boleh. Wastiatun, berburu nggak boleh. Di sana ada burung doro mas ribuan. Kadang sekutu melinteng aja mas. Burung doro mau melinteng mau beleh kena teman. Kena denda. Kalau mboten buru-buru namung mangan tok ya padha ae. Iku sing berburu kanca kula. Lah sampean kula kantun mangan tok mawon. Padha ae Mas. Wa akluma, dan makan sesuatu sidalahu, yang berburu untuk dia, diburu untuk dia, enggak ikut berburu makan tok, tapi yang berburu orang lain. Iku Mas, daging kidang ra oleh. Walau surajulin, haram oleh nganggo wong lanang, nganggo makhiton, kain yang jahit. Perhatikan sini. Yang dimaksud haram itu, kalau dipakai, sarung begini, kan berjahit melingkar. Tak pakai, saat ikhram, kena denda, haram. Kalau enggak saya pakai, saya berangkat tawaf, sa'i, nanti setelah sa'i cukur kan dilepas, ganti sarung. Sekalian saya bawa sarung, tapi nggak tak pakai, tak cekel tok. Ya nggak masalah mas. Cek sarung, cek kelambi, cek kaos, cek sempak, cekel tok rapopo. Atau ditalek neneng weteng. Sarung ikhram, lalu sarung ini talek neneng weteng begini. Nggak apa-apa. Mau nggak dipakai. Nah gitu. Celana di bawah aja talek neneng weteng nggak apa-apa. Lek dipakai nggak boleh. Itu yang dimaksud apa? Nggak boleh pakai kain yang berjahit melingkar. Ya. Kalau berjahitnya nggak melingkar ya nggak apa-apa. Kain kotak dijahit pinggir, terus disarungkan ya nggak apa-apa. Wong apa? Nggak diselobok nih gitu loh. Ojo salah paham ya. Engko sembarang berjahit nggak boleh. Repot. Wasatru roksihi, haram menutup kepala. Yang dimaksud haram menutup itu, menutup yang secara umum orang sudah menyebutnya itu menutup. Saya pakai topi, haji-haji di umroh, kopiah begini. Namanya menutup kepala. Ya. Tapi kalau saya begini ke mana? Siapapun nggak menyebut itu menutup. Atau pakai payung, kan di atas. Namanya tidak menutup ke kepala, ya enggak haram. Wasatru imra'atin, haram perempuan menutupi syai'an sedikit min wajhiha, dari wajahnya. Jangan pakai cadar. Terus kemarin pas haji ada COVID, pada pakai masker. Ulama mengatakan enggak apa-apa, kedaruratan. Daripada penyakitnya virusnya nular atau ketular. Fa in fa'ala syai'an, jika orang melakukan sesuatu nasian karena lupa, au jahilan atau enggak ngerti, ditahrimi, enggak ngerti bahwa itu haram. Gimana hukumnya kalau enggak ngerti, lupa? Fa in kana itlafan, jika yang dilakukan itu berupa penghilangan contohnya kahal kisa'rin, mencukur rambut atau jabut rambut, itu namanya menghilangkan sesuatu. Wa qatli saitin membunuh binatang buruan, meskipun katanya lupa, aku nggak ngerti mas, tetap saja wajabatil fidyah, wajib denda. Tapi nggak dosa, nggak weruh. Dendanya tetap wajib, tapi enggak dosa. Saman nyolong. Kok nyolong? Kula mboten ngerti lek nyolong itu haram. Ya tetap kena hukum. Meskipun kalau benar-benar enggak ngerti ya enggak dosa, apa enggak. Tapi ya kebacut meneh nyolongnya kok enggak ngerti.
Au tamattu'an, atau yang dikerjakan lupa itu bersifat tamattu, memakai, bersenang-senang, menikmati, kalubsin, seperti pakai baju yang berjahit, pakai sempak. Saya itu karena pengalaman berkali-kali, kalau bimbing orang akan yang ikhram, itu tak bimbing setelah ada masuk bis semua. Di mikot berali, setelah sholat, biasa terus foto-foto, tak ajak ke bis, setelah bis semua dihitung lengkap. Enggak langsung tak pimpin yang ikhram. Tak tanyai dulu. Nuwun sewu, bapak-bapak si ono sing sempakan mboten. Kulo lah cepet sih. Khawatir kalau di mana-mana enggak sempat neliti satu persatu, kadung niat ikhram ternyata sempakan pakai berjahit Mas, kena denda. Ada yang masih pakai kaos, ada cepat dulu. Begitu saya. Nanti selesai ikhram semua, silahkan mereka istirahat tidur. Besok malam tak kumpulin di musola hotel evaluasi. Cuman melakukan pelanggaran betul. Tawahmu biye, saimu biye. Sama cukuri kapan? Cewek nggak wangi-wangi berah. Ngono Mas evaluasi. Ono nah kon kena dendong. Ojo jadi pembimbing ojo pak enak itu ngawur ya. Harus tanggung jawab. Nah, jamaah ki ono sing dablek, ono sing turu, ono sing ngobrol. Wis tak kayak begitu itu kadang si ono sing kelewatan. Karena enggak ikut evaluasi belanja ning pasar. Semua nunggu macam-macam. Selesai pulang sudah sampai Jeddah mau naik pesawat persiapan. Lagi laporan, anu kiai kula ngene kula ndamel kaos kiai mana. Pikiran dhewe ya. Lah winginane lapo ae. Padahal sebetulnya saya juga bisa. Nah, gimana? Dendanya nanti pakai Hanafi, enggak harus pakai beras, tapi pakai duit. Nah, titip ke travel supaya travel transfer ke ustadz-ustadz yang ada di Mekah biar dibagi di sana sebagai fidyah. Itu juga bisa. Tapi wong wingi-winginane tak kon bayar fidyah macam-macam, kepulangan baru laporan, mikir dhewe. So wis gak mentolo, ulo bingung. Makanya terlihat kandani manut. Watatayubin dan seperti make wangi-wangi, tapi enggak ngerti atau lupa fala, maka tidak wajib bayar fidyah. Wanaqala menukil An-Nawawi fil Majmu' qaula ba'dhim, pendapat sebagian ulama, yundabu disunnahkan an yatasabah, meniru-niru kullu ahadin, setiap orang meniru bil muhrim, orang yang lagi ikhram, fi asri dzil hijjah, di 10 hari bulan Dzul Hijjah. Caranya bi adami izalati sya'rin, dengan tidak menghilangkan rambut. Mbak-mbak, iki tanggal 1 Dzul Hijjah aja ngethoki kuku, aja motong rambut, aja pakai wangi apa dewek meskipun enggak haji. Ayolah menghormati, niru-niru jamaah haji. Mulai hari ini jamaah haji yang niat ikhram sudah tidak boleh pakai wangi-wangi, enggak boleh potong kuku, enggak boleh potong rambut. Dan dewek meskipun enggak haji, ayo tiru-tiru. Sapa ngerti besok iso budal haji. Utamanya yang mau kurban. Mau kurban, kalau mau potong kuku, nunggu setelah hewanmu disembelih. Wa dhafrin, tidak menghilangkan kuku. Wa qaula akharin, dan menukil pendapat ulama yang lain, yundabu disunnahkan at-ta'rifu, niru-niru koyo Arafah, fi yaumi Arafah, di hari tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi enggak apa-apa sampean pengurus NU pada zuhur di sana orang-orang wukuf. Sampean dan para santri tidak ning lapangan panas-panas, jak wiridan mirip-mirip kayak orang yang wukuf. Siapa ngerti Allah memanggil sampean. Sunnah ya. Di sana wukuf beneran, di sini wukufan ngawur. Yo istighosah di tanah lapang berpanas-panas. Bil ijtima', dengan berkumpul
ba'da zuhri setelah zuhur. Karena wukufnya juga setelah zuhur. Fi ayyi baladin kana, di negeri manapun adanya. Lidzikri untuk membaca zikir wa doa. Tasabuhan guna meniru-niru bi ahli Arafata, jamaah haji yang ada di Arafah. Wa naqala menukil al-Imam Ahmad fi'lahu melakukan hal itu dari siapa dinukilnya? Anil Hasan, dari Imam Hasan Basri wa jama'atin, dan sejumlah ulama. Hasan Basri itu ulama di zaman tabi'in. Dia punya murid namanya Imam Waqi'. Imam Waqi' punya murid namanya Imam Syafi'i. Hasan Basri juga melakukan begini. Murid-muridnya ajak zikir ba'da zuhur, berpanas-panas. Sekalian latihan, siapa tahu nanti haji, pas sampean dipanggil, pas musim panas, mas biasa mas. Di sana lebih panas daripada di Malang. Lalu neng Malang sambat, neng kono tambah sambat, tambah nemen. Malang itu paling 30, 31. Gresik, Lamongan paling 34, 35. Sana bisa hampir 50 mas. Kira-kira ndok taruh di pasir 1 jam bisa matang. Oh. Faslun fi fadli Makkah, keutamaan kota Makkah. Di Quran disebutnya Bakkah. Inna awwala baiti wudi'a linnas lallazi bi Bakkah. Bangunan pertama di muka bumi itu bangunan yang di Bakkah. Apa? Makkah. Nabi itu Makkah. Ya, sukunya Quraisy. Zaman yang Bali, yang NTB itu Mekah, itu Quraisy. Gak usah ngaku-ngaku keturunan Nabi. Ya. Beda bangsa, beda suku, ngawur. Ya. Kecuali kalau zaman juga asli Mekah, nenek moyangi. Sukumu juga Quraisy. Margamu Bani Hashim. Ganteng, wibawa, ya, alim. Wah, akhlaknya luar biasa. Jaga moral, santun, amanah, fatona, sidik, tawadu lah. Meniku lo diarani putune Nabi yo pantes mas. Semen NTB Jawa Madura ngaku putune Nabi. Inna awwala baitu wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatum bayyinat maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Insyaallah. Sungguh rumah pertama yang ditaruh bagi manusia adalah rumah yang ada di kota Mekkah. Bakkah. Ba mim itu serumpun. Makanya tanwin ketemu mim mingkem. Ya. Terus apa? Tanwin ketemu ba juga mingkem. Mim bakti. Serumpun ya. Karena serumpun kadang Makkah, kadang Bakkah. Mubarakan halih diberkahi Ka'bah itu. Ka'bah sudah 3.000 tahun lebih. Sejak zaman Ibrahim sampai sekarang. Terus Borobudur itu paling abad 7 ya. Abad 7, 8 kami nggak tahu. Kalau abad-abad itu berarti masih sekitar 800 tahun. Enggak sih. 1.200 tahunan dari sekarang. Lebih lawas Ka'bah. Tapi bebatuan di Borobudur sudah banyak yang ngobrol. Bebatuan di Ka'bah menteles, mas. Podo-podo waktu lebih awet yang di Ka'bah. Mubarakan, diberkahi. Di bawah Ka'bah ngalir Zam-Zam yang setiap hari diambil ribuan kubik, kirim kemana-mana, enggak habis-habis. Nah, apa di bawah Borobudur ada begitu? Mubarakan, Ka'bah itu diberkahi. Sekian banyak saksi dan bukti, orang berdoa di Multazam, di Hijr Ismail, mustajab banget. Diberkahi. Salah satu penyebabnya
Karena dipakai zikir, dipakai beramal soleh setiap saat ribuan tahun. Nah, kata Quran, orang itu kalau iman, beramal soleh, laki-laki maupun perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Akan kami beri kehidupan dengan kehidupan yang baik. Manusia hidup itu bisa membawa medan hidup. Ada hidup, ada medan hidup. Zaman beli rumah di perumahan, setelah dibeli kunci nggak ditempati 10 tahun. Setelah itu zaman masuk ibu, ya mas, kusen-kusen sudah hilang semua. Tapi rumah yang sama dengan kualitas kayu yang sama, setelah dibeli ditempati, disapu, dipel, 10 tahun ya nggak ada apa-apa, nggak apa-apa, tetap menter. Kenapa? Karena ada orang hidup di situ, ditempati manusia yang hidup. Rumah itu ikut hidup, nggak rusak-rusak. Ada hidup, ada medan, hidup lingkungannya ikut hidup. Ngerti apa enggak? Nah, ketika yang menempat itu orang yang soleh, ya, apa? Min dakarin awung, wahuwa mu'min falanuh. Yang nempat itu orang soleh pakai hataman Quran, malam pakai tahajud. Itu menurut Quran bukan hidup biasa, tapi lanuh yiyannahu hayatan, hidupnya lebih berkualitas lagi. Kalau yang menempati bangunan itu orang soleh, maka bukan hanya awet 20 tahun, bisa awet ratusan tahun. Masjid Sunan Ampel masih utuh. Mimbarnya Nabi masih utuh. Sudah 1.400 tahun lebih. Kok bisa, mas? Kusennya Masjid Ampel utuh, kusen padahal kayu aja. Usuk-usuk, reng-reng itu masih utuh, padahal kayu. Sokone, kayu jati utuh. Bangunan bioskop-bioskop zaman London sudah banyak yang buyar. Sama-sama dipakai loh. Ada kehidupan. Ada kehidupan tapi orang maksiat. Di Ampel dipakai orang soleh. Sama ada medan hidup tapi kualitas hidupnya beda. Hayatan thayyibah. Paham apa enggak? Nah, itu juga sebetulnya siri kenapa di pondok-pondok, meskipun jumlah santrinya banyak, yang kadang kualitas makannya yang begitu, kualitas tidurnya ya begitu, ono tinggi, ono tumone, macam-macam. Tapi setelah tamat sekian tahun, banyak yang sukses. Mereka hidup di tempat yang hari-hari di tempat itu ada yang baca Quran, sholawat, zikir. Kualitas medan hidup di pondok itu lebih berkualitas daripada di gedung film. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, dan berpengaruh terus. Paham? Begini ya. Jadi tetap enggak bodoh. Zaman yang belum ngerti zikir ada pengaruhnya apa enggak? Salawat Quran ada pengaruhnya apa enggak? Itu jadi hayatan thayyibah. Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi zaman pas sempat mengalami COVID. COVID di sini itu enggak libur, Mas. Di Leboyo juga enggak libur. Ribuan santri berjubel. Di tempat-tempat lain sudah diliburkan saja masih banyak yang kena. Petugas ke sini enggak diliburkan, Kiai. Tak jawab, malah bahaya. Kalau diliburkan anak-anak ini banyak Jakarta, Surabaya. Terus kalau di Surabaya malah main-main kemana-mana, siapa yang kontrol? Mending tetap di sini terkontrol. Nah gitu. Akhirnya kami diizinkan enggak usah libur, jalan terus, jamaah ngaji Jumatan jalan terus. Cuma pesannya jangan rame-rame. Ya Jumatan pintu depan itu ditutup, gerbang itu. Orang masuknya lewat dekat makam itu, lewat belakang. Dan enggak apa-apa, Mas. Aman. Hayatan thayyibah. Pernah ada yang mbak-mbak belakang itu enggak bisa nyium, entah anak 50 apa ya apa. Terus saya diberitahu Umi. Terus gini aja udah, tak jemur di sini, di jalan ini. Beber pakai kloso ini. Terus tak jak wiritan, la ilaha illallah. Ya
keringetan Mas, panas-panas ini. Sekitar jam 9. Tak tahu datang, terus tak pesenkan bakso. Anak-anak seneng bakso gratis. Tak tahu bakso, sing panas pedes. Pikir saya makan bakso panas pedes kan beler. Gila, apa? Plus pakai nyium-nyiumi minyak kayu putih itu. Setelah makan itu, coba sekarang dirasakan. Sudah kembali rasanya lah cepet. Nggak usah 13 hari. Saya yakin dikir itu pengaruhnya positif. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Bismillahirrahmanirrahim. Aja rame iku sapa ngobrol iku. Mbak itu. Wa hudal lil alamin. Dan juga menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Islam titiknya mana? Ka'bah. Semua masjid menghadap Ka'bah. Zaman bingung arah kulon di tandi kula masjid ae wis. Ketemu masjid mimbare ning kono, berarti kono kulon selesai wis. Sepakat semua menghadap Ka'bah itu untuk petunjuk arah. Wa hudan lil alamin. Kalau enggak ada kesepakatan itu bingung. Sekarang juga di kapal laut ada kompas yang mengarah ke Ka'bah. Enak Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatun bayinat. Ada apa? Kok ngobrol terus ada apa? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Fihi ayatun bayinat. Di Ka'bah ada bukti-bukti kebenaran Allah yang nyata. Apa? Kakinya Nabi Ibrahim itu ngecap neng watu. Berarti enggak sembarangan manusia Ibrahim itu. Mukjizat. Kok bisa batu diinjak ya, ngecap sikil. Namanya makom Ibrahim. Luar biasa, Mas. Maqamu Ibrahim. Wa man takhalahu, dan siapa yang masuk Ka'bah atau masuk Masjidil Haram karena aminah, maka dia menjadi aman. Aman. Zaman jahiliyah, perang bacok-bacokan. Itu kalau ada yang masuk Masjidil Haram, udah nggak berani bunuh. Entah ada yoni apa di dalam Masjidil Haram. Orang kafir nggak berani Mas membunuh di Masjidil Haram. Wibawa banget Masjidil Haram. Karena aminah, aman. Waruwiya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, wallahi innaki la khairu ardillah. Demi Allah, hai Makkah, sungguhlah kau sebaik-baik bumi Allah. Wa ahabbu ardillah, bumi yang paling dicintai ilayya olehku. Nabi menyatakan secara lisan verbal mencintai Makkah, mencintai tanah airnya. Sering saya pidatokan, cinta tanah air itu sunnah Rasul. Nabi aja mencintai Makkah dan diucapkan secara lisan. Katanya teman di luar NU, nggak ada hubungan iman dengan cinta tanah. Aduh, kon dalilmu kurang Saya cinta tanah air, meniru Nabi yang juga cinta tanah airnya Mekah. Padahal kalau banding-banding, Mekah ketika itu dengan Indonesia saat ini, muslimnya lebih banyak sekarang. Wong muslimnya masih sedikit. Dan banyak yang hijrah ke Madinah. Yang banyak ya orang kafir. Mekah yang banyak kafirnya tetap dicintai. Karena tanah kelahirannya. Tanah airnya. Apalagi Indonesia itu ya tanah kelahiran kita, muslimnya mayoritas. Atas alasan apa kau tidak mencintainya? Nah, gitu loh ya. Merdeka. Merdeka. Kenapa Nabi kalau cinta Mekah kok malah hijrah, meninggalkan Mekah? Walaula anni ukhrijtu minki, andai tidak karena aku dikeluarkan, diusir dari engkau, ma kharajtu, pasti aku tidak keluar. Yang menyebabkan saya keluar pindah dari Makkah bukan karena saya enggak cinta, tapi karena diusir oleh kafirku Quraisy. Al-Fatihah.